Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desa lah masa depan. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS, yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Bapak Kepala Desa Lamajang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak ada jalan ini. Bapak ada Jaludin, yang mana mungkin ini kades baru ya di Lamajang, yang mana mungkin dengan penuh semangat untuk meningkatkan berbagai kemajuan di Desa Lamajang. Pak, saya mau tanya nih, kalau Desa Lamajang itu berapa RT, berapa RW Pak kalau misalnya? Di Desa Lamajang ada 23 RW, ya. 93 RT. Gitu ya. Kalau jumlah penduduknya berapa nih? Kurang lebih di 12.000. 12.000 ya. Pak, untuk kegiatan 2023 ini, salah satunya mungkin bantuan apa yang telah turun ke Desa Lamajang Pak? Kebetulan ketika saya dilantik tanggal 13 Oktober, ada tahap 3 dana desa yang sedang dicairkan. Ya. Sehingga ketika ada instruksi dari Kabupaten Bandung, dana sudah masuk pada bulan November, maka kita proses pencairan di bulan November, lalu langsung disesuaikan, direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah. Salah satunya apa nih pembangunan di sini? Di antaranya ada pembangunan irigasi tersier di Blok Campaka. Berapa titik Pak? 1 titik. Ya, terus? Pengairan, lalu ada jalan gang 4 titik. Gitu. Lalu ada posyandu di 2 RW 2 titik, dan ada Rutilahu 16 rumah. 16 rumah Pak ya? 16 rumah, Tapi Rutilahu. untuk Rutilahu cukup nggak kira-kira? Masih banyak yang Mungkin dibangun? rehab sih Pak. Rehab ya? Rehab Rutilahu. Tapi kesananya masih banyak yang perlu dibangun ya? Masih banyak. Iya Pak. Untuk dengan dibangunnya sarana itu mungkin menurut Bapak nih banyak PR untuk misalkan Desa Lamajang yang harus dibangun. Banyak Pak. Salah satunya apa nih yang sangat Bapak mungkin karena punya cita-cita memajukan Desa Lamajang. Salah satunya apa nih? Yang pertama jalan desa. Jalan desa. Jalan desa di beberapa titik seperti di daerah Cibolang sampai Cibolang, Lamajang, RW? RW 19 sampai RW 5 ya. itu rusak parah. Lalu ada di RW 17 Tipar sampai Rantaya juga rusak parah. Masih rusak parah. Itu jalan desa atau jalan? Jalan desa. Jalan desa betul. Lalu ada di Kampung Pasir Kihiyang sampai ke RW 21 Nyumput itu juga rusak parah, masih tanah. Kalau jalan gang di sini gimana? Situasinya masih ada yang perlu diperbaiki? Jalan lingkungan? Jalan lingkungan, jalan gang masih ada. Masih ada. Saya kalau kemarin keliling ke beberapa wilayah masih ada jalan gang yang masih sifatnya tanah. Tanah. Belum ada pengecoran jalan. Kira-kira payungnya berapa nih untuk misalnya dibangun? Wah, lumayan saya Lumayan, belum. Lumayan, Kan baru dipantau ya, betul. Pantau lumayan Ya. masih banyak. Pak, ini untuk program pembangunan fisik Pak ya. Ya. Kalau non fisik nih, kan di sini kan ada pemberdayaan masyarakat, ada PKK, ada Karang Taruna, dan ada bidang agama. Mungkin salah satunya mungkin Pak, apa yang akan digarap? Salah satunya mungkin dari pemberdayaan masyarakat atau UKM apa di sini? Untuk 2024 sesuai dengan peraturan Menteri Desa, bahwa fokus pembangunan dana desa untuk 2024 itu fokusnya yang pertama untuk kerawanan masyarakat miskin. Kerawanan, Masyarakat miskin. Ya itu apa? Sumbangan atau apa? Mungkin BLT masih BLT betul. Bantuan langsung tunai di angka 10 sampai 25% 25%. dari dana desa. Yang kedua untuk stunting. Stunting. Stunting itu Di harus sini dituntaskan. ada gejala stunting nggak? Atau mungkin pencegahan? Lumayan banyak Oh, stunting lumayan. laporan dari puskesmas itu. Makanya salah satu program saya ke depan, semua RW yang posyandunya belum direhab tahun 2024 harus mendapatkan rehab semua. Betul. Terus yang lainnya? Kalau pemberdayaannya? Pemberdayaannya, Posyandu itu gimana? Posyandu tetap kita anggarkan karena sesuai dengan program stunting itu diantaranya pembangunan fisik dan
penunjang kesehatan saja. Betul. Kalau untuk pemberdayaan kadernya juga, kader posyandunya, kader pos KB dan kader PTN-nya itu kita sisihkan pemberdayaan bagi operasional mereka. Lalu penyelenggaraan puskesos, penyelenggaraan PSM dan sebagainya di bidang kesehatan. Dan insya Allah untuk 2024 mungkin Polindes atau Poskesdes yang ada di Kampung Cikajang RW 16 itu akan mendapatkan rehab dari SKPD Kabupaten Bandung. Berapa ini lokasi? Alhamdulillah. Untuk alokasinya kurang lebih di angka 150 atau berapa saya belum tahu anggarannya. Tapi di SIPD-nya sudah muncul bahwa Polindes kita akan mendapatkan rehab alhamdulillah untuk menunjang program fokus pemerintah dalam menanggulangi stunting. Ya, Pak, saya menanyakan itu program Karang Taruna atau kepemudaan Pak ya. Ya. Kira-kira kan Bapak ingin lebih maju ya? Bukan berarti kemarin tidak maju, Pak ingin meningkat. Seperti apa nih untuk Karang Taruna sendiri? Yang pertama kemarin kita reorganisasi. Pada awal Januari kita reorganisasi Karang Taruna kepengurusannya alhamdulillah sudah selesai, disusun kepengurusan. Lalu tinggal sekarang menunggu pelantikan untuk Karang Taruna. Insya Allah di minggu depan kita adakan pelantikan pengurus Karang Taruna. Pengurusan baru ya? Pengurusan yang baru, mengundang juga dari kecamatan, Karang Taruna 3 kecamatan. Kalau bidang olahraga nih, kan di sini kan ada aset atau mungkin ada sarana ya. Kira-kira menurut Bapak nih, Bapak sebagai pimpinan baru di Lumajang, yang perlu ditingkatkan olahraganya apa nih, gimana caranya gimana? Yang pertama mungkin kita berangkat dari bawah. Betul. Jadi kita tingkatkan di level tingkat RW-nya. Kebetulan nanti kita mendekati Agustus, minimal kita mengadakan lomba-lomba olahraga di perwakilan utusan dari tiap RW, dilombakan di tingkat desa. Itu sebagai sarana mencari bibit-bibit bakat-bakat terpendam masyarakat desa. Insya Allah ke depan, kalau memang dari bibit-bibit itu hasil lomba PHBN kita satukan. Di SSB kita punya SSB, sekolah sepak bola di Cikajang, Mitra Mandiri, lalu di tingkat polinya, di tingkat olahraga bulu tangkisnya, tenis meja, insya Allah kita pernah meraih prestasi kalau untuk saat ini saya belum tahu. Mulai sekarang kita bergerak bersama demi kemajuan olahraga di Desa Lumajang, tentu melibatkan seluruh stakeholder yang ada di bidang olahraga. Sekarang beralih ke bidang agama Pak ya. Untuk meningkatkan keimanan takwaan dan memajukan desa Lumajang. Program Bapak nih ke agama apa yang direncanakan Pak? Insya Allah sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kita tunda dulu. Setelah pariwara berikut ini. Siap. Pemirsa, masih dalam program BBS. Kita lanjutkan lagi obrolan tadi Pak. Saya menanyakan tentang program ini bidang keagamaan Pak. Karena mungkin Bapak basicnya tahu, mungkin saya dari PBI, tahu mungkin apa mungkin. Kira-kira yang perlu ditingkatkan di bidang keagamaan? Ya pertama kita mendukung program-program keagamaan yang sudah berjalan di tiap wilayah. Ada beberapa program rutin, pengajian di RW, kita support insya Allah. Lalu kegiatan al-hidayah yang sifatnya rutinitas bulanan, itu ada al-hidayah tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten, insya Allah kita dorong. Beberapa bulan kemarin ketika saya sudah dilantik, antusias warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan al-hidayah atau pengajian itu luar biasa. Luar biasa. Kemarin kegiatan di Kecamatan Pangalengan saja, al-hidayah tingkat kecamatan, itu saya memfasilitasi 15 mobil. 15 mobil berapa ya? Berangkat ya. Responnya. Asal kita mungkin ya dari pemerintah desa menyediakan kendaraan. Betul, fasilitasnya. Terus untuk program unggulannya insya Allah di 3 bulan sekali kita mengadakan pengajian Gabung Ijtima Ulama wal Umaro. Maksudnya lingkupnya kemana? Para ketua RW, aparat desa, pemerintahan desa, LPM di Karang Taruna, PKK Posyandu dan para asatiz sedesa Lumajang, para DKM sedesa Lumajang kita kumpulkan 3 bulan sekali dalam acara Yaumul Ijtima Ulama wal Umaro. Ini kegiatannya apa dari situ? Di situ ya pertama mungkin tausiah. Tausiah. Yang pertama silaturahim, lalu ada tausiah. Lalu ada sharing antar bidang keagamaan juga, bidang keagamaan, bidang pemerintahan, mungkin ada usulan-usulan di para RW, para ustadz. Di situ kita sharing lah. 3 bulan sekali kita melakukan Yaumul Ijtima insya Allah. Ya memang belum pernah diadakan di beberapa wilayah, mungkin belum ada. Ini contohan ya. Ini rencananya berapa bulan sekali? 3 bulan. Sampai di bulan Maret sebelum Ramadan kita adakan acara sambil menyambut bulan Ramadan.
bisa lebih. Pak, ini yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya, bidang UKM Pak. Karena di sini kan banyak potensi Pak. Banyak. Mungkin salah satunya yang perlu menurut Bapak nih, yang perlu ditingkatkan. Apa nih salah satunya Pak yang sangat, karena mungkin menurutnya PAD juga Pak ya? Iya. Kira-kira apa Pak? UKM di Desa Lumajang ada beberapa. Mungkin harus dibenahi dulu wadah BUMDesnya Pak. Betul, BUMDes. Kita BUMDesnya dulu dibenahi, dibuat unit-unit usaha di BUMDes itu, barulah bisa menampung para usaha kecil menengah di masyarakat Desa Lumajang. Contoh misalkan di daerah Cibolang itu para Karang Taruna sudah bermusyawarah ingin membuat produksi kicimpling. Kicimpling ya, makanan ini ya. Makanan sudah kicimpling, anak Karang Taruna. Kalau ibu-ibunya itu Ali Agrem. Ali Agrem juga. Itu sudah setiap minggu dipasarkan di GI. Iya. Kalau ikonnya Lumajang makanan apa tuh kalau misalkan? Kalau Lumajang sih makanannya apa ya? Ya, kalau hasilnya mungkin ya ciri khas Lumajang mah gula, hasil gula juga. Oh betul. Tapi kalau makanannya apa kira yang jadi termasuk cibing Pak ya? Atau mungkin Ali Agrem ya? Itu pemasaran sudah kemana kan Pak? Ya baru sekitaran Desa Lumajang lah, insya Allah. Tapi rencananya untuk memperluas ya? Di daerah Pasir Kihiyang itu ada anak-anak Karang Taruna yang membuat gula merah. Gula merah? Yang disadap dari Kabu. Itu dilaksanakan oleh Karang Taruna? Karang Taruna RW 15. Itu berapa lama? Itu perlu support juga, kurang lebih 1 tahun. Sudah berjalan. Gimana nih prospeknya untuk kedepannya? Marketing yang belum jalan. Belum jalan. Kita sudah memproduksi, marketingnya belum jalan, sehingga masih sifatnya lokal wilayah itu. Maka ke depan mungkin BUMDes dibuat unit usaha untuk membantu para UKM untuk memasarkan produknya. Hebat juga ya. Itu diantara. Kalau di daerah Cekong Hilir kan ada kerupuk beleduk itu. Oh, beleduk yang sudah menjadi ikon ya. Iya, untuk kerupuk di Cekong Hilir itu ada, sama di daerah Lumajang juga. Insya Allah sih banyak di beberapa wilayah. Kedepan mungkin untuk membentuk usaha lebih maju UKM-nya, jadi masing-masing RW itu punya membuat produksi ciri khas masing-masing. Di RW ini misalkan ada keripik pisang, di RW ini ada keripik singkong. Ada rencana bazar nggak Mas atau pameran untuk misalkan? Insya Allah setiap beberapa bulan kemarin ketika ada mahasiswa yang KKN, kita dorong untuk melakukan bazar di Pajar Alam. Di Pajar Alam Pajar. Mungkin ke depan ada beberapa mahasiswa juga akan masuk KKN di wilayah kita, sudah masuk, kita akan include ke situ Pajar. Atau ke depan ketika ada acara Facebook, betul, saya ada akan menggunakan ya? Facebook Festival Budaya Karuhun. Betul, yang sudah terkenal ini kan Lumajang itu dengan budayanya itu, Karuhunnya itu kan. Ada istilahnya, saya menyebut itu dengan istilah Facebook, program Festival Budaya Karuhun. Nah di situ bisa dipasarkan hasil-hasil UKM di Desa Lumajang, lalu sambil menampilkan para hasil karya budaya Karuhun di kita, seperti karinding ya. Terus ada belung ditampilkan, degung, angklung, calung dan sebagainya. Kita minimal 1 tahun sekali kita tampilkan untuk menarik wisatawan dari Kabupaten Bandung minimalnya, karena kan kita sudah di SK-kan oleh Bupati sebagai desa wisata. Desa wisata Lumajang yang ciri khasnya minimal 1 tahun satu kali kita menampilkan ikon budaya kita. Betul. Pak, ini kan Bapak berharap sekali dukungannya dari masyarakat. Mungkin Bapak, harapan Bapak terhadap masyarakat, warga desa, apa yang diharapkan Bapak? Harapan saya seluruh warga masyarakat mungkin mendukung program yang kita rencanakan ke depan. Dan terlepas itu dari berbagai suku, dari berbagai kalangan, dari berbagai unsur, siapapun itu, selama mau mendorong dan memajukan Desa Lumajang, insya Allah kita sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Dorongannya, supportnya, baik moral maupun material kan, kita tunggu insya Allah. Saran masukannya kita terima. Kita ada kegiatan sawala nanti, Sapa Warga Lumajang, setiap bulan 1-2 kali mungkin kita akan kunjungi beberapa RW, namanya program sawala. Sapa Warga Lumajang kita kunjungan. Kalau di Bupati kan ada rembu beras. Kalau di sini kita sawala warga Lumajang. Sawala. Sapa warga Lumajang. Saya dengan Pemdes, BPD, UPMD, BUMDes berkunjung ke wilayah misalkan Rantaya, di situ berkomunikasi menyapa warga, ngariung lah saran warga, apa keluhannya, apa masukannya. Itu salah satu cara menampung aspirasi dari mereka.
begitu hebat nih kepala desa yang baru ini karena punya gagasan dan ide sangat cemerlang. Karena selain memajukan program pembangunan visi, terus pemberdayaan, juga UKM juga ingin katanya nih warga semua itu bersama-sama dengan mengadakan sawala ya, sawala sapa warga Lamajang udah mantar kamu. Ini terakhir Pak mungkin karena ini kan mau tidak lepas dari bantuan pemerintah kayak mungkin ada ucapan nih kepada pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten. Silakan mengucapkan terima kasih. Atas nama pemerintahan Desa Lamajang dan warga Desa Lamajang, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada pemerintah pusat yang sudah menggelontorkan anggaran dana desanya. Alhamdulillah untuk tahun 2024 kita mendapatkan alokasi kinerja. Alokasi kinerja tambahan anggaran dana desa berupa alokasi kinerja. Alhamdulillah terima kasih kepada Menteri Desa, juga kepada Gubernur Jawa Barat yang masih mengalokasikan anggaran gubernurnya untuk wilayah kita di desa se-Jawa Barat. Dan yang paling utama mungkin kepada Bapak Bupati Bandung dengan program berdasnya ya. Dengan program berdasnya alhamdulillah kita masih mendapatkan alokasi ADP ADPD yang luar biasa, dan dengan tambahan BKK-nya yang semakin banyak. Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Terima kasih. Saya mungkin sama dengan Bapak Bupati punya slogan bedas, ya. Maka Lamajang pun punya slogan HD. Lamajang HD, harmonis, agamis, dinamis dan edukatif. Boleh disiapkan Pak, Lamajang HD dan Kabupaten bedas Pak. Iya, Lamajang HD, Kabupaten Bandung bedas, Jawa Barat juara. Terima kasih, itulah mungkin salah satu bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Desa Lamajang yang begitu energik, begitu semangat untuk menentukan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan apa yang semuanya terkabul dengan baik Pak. Terima kasih pemirsa, sekian dulu BBS dari Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.